Buldapi TV, TV-nya umat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi bini'matihi tatimmu salihat. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Farabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arzuqni al-ikhlasa fil qawli wal 'amal fis sirri wal 'alan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani rahimakumullah. Bapak Ibu sekalian, jamaah Masjid Jami' As-Safwah yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada malam hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan, menakdirkan kita kembali bersama di dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa melimpahkan kepada kita semua hidayah dan taufiknya, ilmu yang bermanfaat, serta kita selalu berada di jalan siratal mustaqim. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada malam hari ini kita masuk di dalam bab yang baru, pasal yang baru, yang mana sebelumnya kita sudah selesaikan, yaitu adab terhadap hewan. Bagaimana agama Islam memberikan porsi adabnya, kasih sayangnya, bahkan hak-hak daripada yaitu hewan. Yang bab ini dan juga yang sebelumnya, bahkan juga nanti yang akan masih kita berlanjut, yaitu di dalam pembahasan pokok, pembahasan tentang al-adab, berkaitan dengan adab. Pada malam hari ini kita masuk di dalam pasal yang ketujuh. Pasal yang ketujuh di dalam adabul ukhuwah fillah wal hubbu wal bughdu fihi subhanahu wa ta'ala. Adab di dalam yaitu persaudaraan karena Allah, di jalan Allah, ikhlas karena Allah, sekaligus di dalamnya yaitu ada cinta dan benci karena Allah. Cinta dan benci karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-muslim bihukmi imanihi billahi ta'ala la yuhib idza ahabba illa fillah. Pastinya standar cintanya seorang muslim terhadap sesamanya tidak ada yang lain, pemicunya adalah karena cinta di jalan Allah, karena cinta karena Allah, bukan karena yang lain. Wala yubghidu idza abghadha illa fillah. Begitu juga benci seorang muslim terhadap sesama saudaranya, sesama muslim sekalipun, cintanya bukan karena personal, bukan karena individu, tetapi karena sebab-sebab yang memang dibenarkan di dalam ajaran, tuntunan, panduan yang datang dari Allah dan Rasul-Nya. Bukan karena benci dia bukan golongan kita, bukan satu bendera dengan kita, bukan karena sebab-sebab duniawi,
tapi jelas dasar-dasarnya yang menjadikan kita itu benci kepada saudara kita sesama muslim, karena juga dasar-dasar yang jelas yang ada di dalam agama. Wali'annahu la yuhibbu illa ma yuhibbullah wa rasuluh wa la yakrah illa ma yakrahullah wa rasuluh. Tentunya kecintaan tadi berdasar kepada cintaan yang kembali kepada cinta yang dicintai oleh Allah, dan kebencian terhadap saudara sesama muslim yaitu kebencian yang juga dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Ini adab terhadap di dalam persaudaraan. Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hal ini bersabda, hadis sahih yang diriwayatkan daripada yaitu Imam Abu Daud di dalam Kitabus Sunnah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba lillah wa abghadha lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmala al-iman. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Barang siapa yang cinta di jalan Allah karena Allah dan benci karena Allah, yaitu atas sesama saudaranya sesama muslim, dan juga dia memberi dan juga kadang dia menolak, tidak membagi kepadanya, semuanya karena di jalan Allah, menunjukkan adanya kesempurnaan iman yang ada pada seseorang. Karena sampai di dalam dia itu mengekspresikan cintanya terhadap saudaranya, cinta yang benar-benar murni, berlandaskan fillah wa fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Cinta yang benar-benar kembali kepada dasar yang datang dari Allah dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa binaan ala hadza fajami'u ibadillahi salihin yuhibbuhumul muslim wa yuwalihim. Sehingga kembali kepada dasar ini yang sudah yaitu digariskan, ditentukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga setiap hamba Allah yang saleh, hamba Allah yang saleh itu pastinya hamba Allah yang taat kepada Allah, tunduk patuh terhadap panduan tuntunan yang datang dari Allah, pastinya mereka tidak cinta, tidak mencintai kecuali orang muslim, dan juga tidak loyal kecuali kepada mereka. Wa jami'u ibadillahi al-fasiqin an amrillah wa rasulihi yubghiduhum wa yu'adihim bida anna hadha ghairu mani'in lil muslim ayattakhidha ikhwanan asdiqaan fillah yakhussuhum bimazidi mahabbah wa widad idraghaba ar-rasul sallallahu alaihi wasallam fi ittikhadi mithli haula'i al-ikhwan wal asdiqa biqaulihi. Sehingga bagi seorang hamba Allah tadi yang saleh, mereka itu tidak cinta kecuali kepada orang muslim dan kepada mereka. Wa jami'u ibadillahi al-fasiqina an amrillah wa rasulihi yubghiduhum wa yu'adihim. Sebaliknya, tapi bagi hamba-hamba Allah yang fasik, hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak tunduk patuh taat kepada Allah, pastinya adalah posisinya kepada mereka yaitu lawannya daripada loyal, lawannya daripada cinta, yaitu benci karena kefasikannya, benci karena ketidaktundukannya kepada Allah, bukan semata karena individunya. Sehingga bagi setiap muslim dianjurkan untuk bisa selektif, untuk dia bisa tepat di dalam mencari sahabat, kawan. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam menganjurkan di dalam hal ini. Salah satunya di dalam hadis
inna haulal arsy manabira min nur 'alaiha qaumun libasuhum nur wa wujuhum nur laisu bi anbiya wala syuhada yaghbituhum nabiyyuna wa syuhada faqalu ya Rasulullah sifhum lana faqala al-mutahabbuna fillah wal mutajalisuna fillah wal mutazawiruna fillah wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam inna Allah ta'ala yaqulu haqqat mahabbati lilladhina yatazawaruna min ajli wa haqqat mahabbati lilladhina yatanasaruna min ajli. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan juga Al-Imam Muslim di dalam lafaz yang sedikit berbeda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala akan tempatkan nanti di sekitar Arsy mimbar-mimbar dari nur, dan di atas mimbar tersebut yaitu satu kaum, satu bangsa yang mereka punya pakaiannya terbuat dari cahaya, wajahnya bersinar cahaya. Laisu bi anbiya, mereka itu bukan para nabi, bukan para nabi, wala syuhada, dan mereka juga bukan para pejuang yang meninggal mati syahid di medan perang. Yaghbituhumul anbiya, cemburu para al-anbiya kepada mereka, subhanallah. Wasyuhada, dan juga para syuhada cemburu kepada mereka, dalam artian yaitu hasad kepada mereka. Hasad di dalam kategori yang dibolehkan. Di dalam bahasa Arabnya al-ghibtah. Al-ghibtah yaitu cemburu, iri yang dibolehkan. Berbeda dengan hasad. Berbeda dengan hasad. Karena al-ghibtah maknanya adalah seseorang dia itu berharap, punya obsesi, ingin seperti orang yang mendapatkan kelebihan kedudukan di sisi Allah, dengan tidak berharap kedudukan itu hilang dan sirna abadinya. Berbeda dengan hasad, orang yang iri, yaitu orang yang dia itu punya harapan, punya keinginan, pengen sama seperti orang tersebut atau melebihi daripadanya, dan dia itu berharap kelebihan yang ada pada orang lain hilang darinya. Itu hasad. Berbeda dengan al-ghibtah. Kemudian para sahabat ketika Nabi menyampaikan ini, ya Rasulullah, sampaikan kepada kami, sifatkan kepada kami, siapa mereka itu yang berada di atas mimbar, yang pakaiannya dari cahaya, muka-mukanya bersinar, mereka itu diiriin oleh para nabi dan juga para syuhada. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mutahabbuna fillah. Orang-orang yaitu dari muslim yang satu dengan yang lainnya, yang saling mencinta dengan kecintaan yaitu yang didasari karena Allah, di jalan Allah. Wal mutajalisuna fillah, dan mereka tidak duduk berkumpul kecuali karena Allah. Wal mutazawiruna fillah, mereka satu dengan yang lain tidak saling berziarah kecuali karena di jalan Allah. Bukan karena objekan, bukan karena satu kelompok, satu regu, satu golongan, satu ini, satu itu dan seterusnya, tapi benar-benar yang mendasari mereka terbentuk, terbangun kecintaan di jalan Allah karena Allah, yaitu berharap ridho dan pahala dari Allah Ta'ala. Wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam, di dalam hadis yang lain, bahkan hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha ta'ala," Allah Ta'ala berfirman, "Haqqat mahabbati." Patut kecintaanku. Allah Ta'ala mengatakan patut akan mendapatkan kecintaanku, pasti mendapatkan kecintaanku. Siapa mereka? Lalladzina yatazawaruna min ajli wa haqqat mahabbati lalladzina yatanasaruna min ajli. Orang-orang yang dia itu seperti yang tadi, saling peduli satu dengan yang lainnya, saling menziarahi, saling tolong menolong, dan mereka semua melakukannya karena di jalan Allah, karena berharap ikhlas, pahala, ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada tujuan-tujuan yang lain. Termasuk di dalam salah satu hadis yang sangat populer, yang terkenal, yang sering kita dengar. Di dalam hadis ini disebutkan ada 7 macam orang atau 7 golongan yang nanti di padang mahsyar di hari kiamat, di mana pada waktu itu kondisi matahari berada 1 mil di atas kepala kita, yang jaraknya tidak jauh, hanya sekitar 1,6 kilometer di atas kepala. Manusia dikumpulkan di dalam waktu yang sangat panjang, tidak sedikit, dalam keadaan yang sama, semua laki perempuan, tidak berbusana, tidak dikhitan, dan juga nyeker. Sehingga pada waktu itu setiap manusia butuh naungan. Butuh naungan, kecuali 7 orang. Ada 7 macam orang-orang yang nanti Allah Ta'ala akan berikan payung kepada mereka. Salah satunya dari 7 tersebut yaitu orang-orang yang dinyatakan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, 2 orang, warajulani tahabba fillah fajtama'a ala dhalik wa tafarraqa alaihi. 2 orang yang saling cinta. Jangan salah, cinta di sini satu gender. Satu jenis, bukan beda jenis. Ntar dianggapnya yaitu cinta karena gender gitu kan, atau karena jenis beda lain. Itu beda lagi cintanya. Tapi di sini yang dijelaskan tadi yaitu yang kembali kepada cinta di jalan Allah, 2 hamba Allah laki, 2 hamba Allah perempuan, yang dia itu saling mencinta di jalan Allah karena Allah, berharap ridho, ikhlas karena Allah, dan seterusnya. Dia berkumpul dan berpisah semua di jalan Allah dan karena Allah. Dari salah satu 7 golongan tersebut. Dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, dan ini juga termasuk salah satu hadis yang sangat populer juga, yang menjelaskan tentang bagaimana persaudaraan yang dibangun atas landasan yaitu karena Allah. Inna rajulan zara akhan lahu fillah fa arsadahu Allahu lahu malakan faqala aina turid? Qala uridu an azura akhi fulanan. Faqala li hajatin laka indah? Qala la. Qala li qarabatin bainaka wa bainahu? Qala la. Qala fa bi ni'matillah. Qala fa bi ni'matin laka indah? Qala la. قال فبما لك قال فبما قال أحبه في الله قال فإن الله أرسلني إليك أخبرك بأنه يحبك لحبك إياه وقد أوجب لك الجنة. الله أكبر. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam satu ketika menceritakan tentang salah seorang yang dia itu keluar dari rumahnya untuk mendatangi, menziarahi saudaranya. Allah tahu dengan orang ini dan apa niatnya. Allah tahu. Tidak mungkin tidak tahu. Dan Allah juga azali ilmunya. Sudah terdahulu ilmunya. Bukan seketika itu tahunya. Kemudian Allah Ta'ala kirimkan malaikat yang datang yaitu untuk mendampingi orang tadi
yang keluar dari rumahnya untuk menemui ziarah kepada saudaranya, sekaligus bertanya malaikat tadi, kamu mau kemana? Kamu ngapain keluar dari rumah? Mau kemana tujuan kamu? Orang tadi menjawab, saya ingin ziarah, berjumpa ketemu dengan saudara saya si fulan. Kemudian ditanya lagi oleh malaikat, apa tujuan kamu? Apa ada tujuan-tujuan karena hajat tertentu? Tidak. Apa kamu punya hubungan famili kerabat dengan dia? Tidak. Apa juga ada barang yang kamu titipkan sama dia? Ada barang milikmu di sana? Tidak. Kemudian apa tujuanmu? Untuk apa kamu mengeluarkan waktu dengan tenaga dan seterusnya hanya datang menemui daripada saudaramu si fulan? Orang tadi menjawab, saya karena Allah. Uhibbuhu fillah, karena cinta saya. Karena cinta karena Allah. Saya cinta kepadanya karena Allah. Subhanallah. Benar-benar murni yang menggerakkan seseorang, dia itu keluar melangkah dari rumahnya untuk mendatangi saudaranya, tidak lain dan tidak bukan karena kecintaan di jalan Allah, karena cinta kepada Allah. Apa malaikat tadi mengatakan? Ketahuilah, innallaha arsalani fa innallaha arsalani ilaik ukhbiruk. Ketahuilah, Allah telah mengutusku untuk menyampaikan kabar kepadamu. Apa kabarnya? Subhanallah. Bi annallaha yuhibbuk. Sesungguhnya Allah Ta'ala mencintai kamu. Allahu Akbar. Apa sebabnya? Lihubbika iya. Kecintaanmu kepada saudaramu. Kemudian malaikat tadi mengatakan, sehingga Allah Ta'ala karena mencintai kamu, karena cintamu kepada saudaramu, Allah Ta'ala juga qad aujabalakal jannah. Allah mewajibkan memasukkan kamu ke dalam syurganya. Allahu Akbar. Ini persaudaraan yang benar-benar murni. Mungkin zaman sekarang terus terang langka. Langka sekali, susah didapat ya Allah. Karena ujung-ujungnya kalau udah ziarah datang menemui teman, subhanallah, nanti akhirnya ada titik temu, janjian ngobjek. Janjian untuk sesuatu yang namanya urusan dunia. Ujung-ujungnya mau kongsi, mau bikin kerjaan, subhanallah. Yang benar-benar dipicu, dilandaskan karena cinta kepada Allah, karena cinta kepada saudaranya, karena dia muslim, karena dia itu adalah orang saleh, karena dia itu baik, karena dia itu cinta kepada Allah, sehingga dia pun juga cinta kepadanya. Ini persaudaraan yang murni, yang benar-benar tidak mudah terwujud begitu saja. Pastinya perlu tahapan, perlu yaitu waktu yang panjang, dan juga perlu untuk mencari orangnya yang mana yang benar-benar memiliki kecintaan yang hakiki terhadap saudaranya, bukan karena yang lain. Wa syartu hadhil ukhuwa an takuna lillah wa fillah. Syarat cinta atau persaudaraan ini yang nantinya seseorang itu akan dicintai oleh Allah sehingga Allah wajib baginya memasukkan ke dalam syurga, ada syarat-syaratnya. Bihaitsu takhlu min syawa'ibid dunya wa ilaqatiha al-maddiyya bil kulliyya wa yakunu al-ba'its 'alaiha al-imanu billah la ghair. Yang benar-benar cinta murni bersih karena Allah, di jalan Allah, berharap ridha Allah, pahala Allah, berharap untuk dicintai oleh Allah, tidak ada sedikit pun di dalamnya terkontaminasi, tercampur dengan yang namanya kotoran-kotoran dunia, tujuannya dan juga target-targetnya. Wa yakunul ba'id 'alaiha al-imanu billah, sehingga yaitu benar-benar di jalan Allah dan yang benar-benar murni didorong karena iman kepada Allah. Iman kepada Allah, dia tahu ketika mencintai saudaranya benar-benar karena Allah,
Allah akan mencintainya. Yang ada pada diri seseorang yang memahami tentang nilai daripada cinta ini dan tahu akan datangnya cinta Allah kepadanya, pastinya orang-orang yang ada iman di dalamnya. Orang-orang yang ada iman di dalamnya. Bagaimana adabnya? Bagaimana panduannya, tuntunannya di dalam menjalankan persaudaraan ukhuwah yang seperti ini? Dan saudara yang mana yang harus kita jadikan saudara untuk bisa menjalin persaudaraan antara kita dengan dia, dan akhirnya akan terbentuk persaudaraan yang hakiki yang akan membuahkan pahala cinta Allah dan akhirnya akan mengantarkan keduanya ke dalam syurga Allah. Yang pertama, aqilan, cari teman yang berakal. Li'annahu la khaira fi ukhuwatin al-ahmaq wa suhbatihi id qad yadhurru al-ahmaq al-jahil min haitsu yuridu an yanfa'. Cari teman yang berakal. Karena kalau cari teman yang kagak berakal, yang istilahnya ada gangguan akalnya, subhanallah, bagaimana kita akan mendapatkan yang namanya manfaat? Bagaimana persaudaraan itu akan terbentuk, subhanallah. Yang kedua, hasanal khulq. Carilah saudara yang punya akhlak budi pekerti perangai yang mulia, yang bagus. Itsayil khuluq wa in kana aqilan faqad taghlibuhu syahwatun aw yatahakkam fihi ghadabun fayusi'a ila sahibi. Mengapa syarat yang kedua adalah yaitu memiliki budi pekerti yang baik, yang mulia, yang agung setelah berakal? Karena enggak jamin orang yang berakal itu punya akhlak yang baik, punya akhlak yang mulia, belum tentu. Bisa jadi dia itu nanti akan dikendalikan oleh hawa nafsunya, dikendalikan oleh hawa nafsunya, sehingga yang muncul adalah dia itu pemarah, bukan lembut, bukan yang namanya kasih sayang, bukan pemaaf, bukan lapang dada. Karena pastinya yaitu yang punya temperamental, orang-orang yang mungkin perlu diluruskan akhlaknya. Taqiyan. Yang ketiga adalah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'anna al-fasiq al-kharij an ta'ati rabbih la yu'minu janibah. إذ قد يرتكب ضد صاحبه جريمة لا يبالي معها بأخوة أو غيرها لأن من لا يخاف الله لا يخاف غيره بحال من الأحوال. Yang ketiga adalah cari kawan, sahabat, persaudaraan, yaitu saudara atau yang nanti akan menjadi, yaitu disaudarakan oleh kita, orang-orang yang bertakwa. Karena orang-orang yang tidak bertakwa, yang dia itu tidak taat, tidak tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi akan berdampak pelanggarannya itu kepada sahabatnya, kepada kawannya. Bahkan bisa jadi dia itu akan mempengaruhi daripada yaitu saudaranya tadi, karena dia orang yang tidak takut kepada Allah, apalagi cuman kawannya. Sama Allah saja dia tidak takut. Na'udzubillah min dzalik. Yang keempat, mulaziman lil kitabi was sunnah ba'idan anil khurafati wal bid'ah. Ini juga penting. Harus selektif di dalam memilih yang namanya sahabat, kawan, apalagi orang yang nanti akan kita bangun persaudaraan yang hakiki, yaitu orang-orang yang berpegang teguh, komitmen, istiqomah di jalan Al-Quran dan As-Sunnah, di dalam pemahaman salafus saleh, yang selamat di dalamnya daripada hal-hal yang bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan Sunnah, menyalahi sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun tidak sejalan dengan orang banyak,
Tidak sejalan dengan orang banyak, tetapi yang menjadi target dia adalah ridha Allah dan ridha Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena pastinya hal-hal yang tadi, yaitu yang namanya bertentangan dengan sunnah bisa jadi menjadi sebuah hal yang sifatnya dilakukan oleh orang banyak. Tapi karena target kita adalah selektif mencari orang-orang yang memahami sunnah, hati-hati dalam menjalankan yang namanya ibadah. Tidak asal cuman ikut yang namanya turun-temurun, ikut orang banyak, atau mungkin karena dilakukan oleh orang banyak. Bagaimana kita mau berselisih, berbeda dengan orang banyak? Subhanallah. Cari teman, cari orang yang akan dibangun persaudaraan yang hakiki, yang komitmen di jalan Allah dan Rasulnya, meninggalkan hal-hal yang bertentangan dengan Allah dan Rasulnya. Idzil mubtadi' qad yanalu sadiquhu min syu'mi bid'atih. Zaman sekarang, untuk meluruskan orang-orang yang tidak berada di jalan sunnah tidak mudah. Bisa jadi kitanya tenggelam, kita terbawa arus, kita ikut dulu, kita masuk di acara mereka, kita ikut bareng dengan mereka, nanti coba kita luruskan, kita nasihatin. Kata siapa mas? Yang mana yang udah berhasil? Tunjukkan. Yang mana? Yang ada malah dia termasuk pembela dan pendukungnya pada akhirnya. Dengan 1000 alasan. Dengan segala macam yang namanya, yaitu bentuk-bentuk dalih dan seterusnya. Subhanallah. Karena panduan yang ada di dalam agama, tuntunan dalam sunnah Nabi SAW sudah jelas. Mana mungkin disamakan dengan yang namanya nalar dan deteksi akal manusia. Metode-metode dakwah yang ada yang dibuat daripada akal manusia, tidak kembali kepada metode manhaj nabawi yang sumbernya wahyu yang datang dari Allah, malah kembali kepada metode-metode yang sifatnya adalah yaitu rekayasa manusia, yang semuanya subhanallah jauh daripada wahyu yang datang dari Allah dan Rasulnya. Sehingga kembalilah kepada tuntunan, ikutilah panduan, kembalilah kepada metode manhaj nabawi di dalam mencari, bersahabat, dan juga untuk berteman, sekaligus berkomunitas dan berkumpul. Wali'anna al-mubtadi' wa sahibal hawa hijratuhuma muta'ayyinah wa muqata'uhuma lazimah. Mereka-mereka orang-orang yang memang sudah tercampur, terkontaminasi dengan yang namanya hal-hal bertentangan dengan sunnah, ditinggalkannya itu adalah perkara yang jelas. Dan untuk diputus hubungan dengan mereka sebuah kelaziman. Tegas. Inilah ketegasan di dalam agama, bukan keras. Fa kaifa tumkin khullatuhuma wa sadaqatuhuma. Bagaimana untuk bisa membangun persaudaraan yang hakiki dengan mereka, apalagi juga yaitu dengan persahabatan dengan orang-orang yang masih terkontaminasi dengan beberapa pelanggaran-pelanggaran yang ada di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa qad awjaza hadhihi al-adab fi ikhtiyari al-ashab ahadus salihin faqala yusi ibna ya bunai idza aradta laka ila suhbatir rijal hajatun fashab man idza khadamtahu sanak wa idza sahibtahu ranak wa in qa'adta bika ma'unatah manak ishab man madatta yadaka bi khairi maddiha wa in ra'a minka hasanatan addiha wa in ra'a sayi'atan saddiha ishab man idza sa'altahu a'tak wa in sakatta ibtadak wa in nazalta bika nazilah wasak
washab man idza qulta saddaqa qawlak wa in hawaltuma amran amarak wa in tanaza'tama wa in tanaza'tuma syai'an atharak. Ada salah seorang, yaitu orang saleh, mewasiatkan anaknya, sekaligus yaitu di dalam wasiatnya memberikan kriteria di dalam memilih sahabat dan teman, saudara yang nanti akan dibangun persaudaraan yang hakiki. Wasiat ini kembali kepada salah satu hadis. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Al-mar'u ala dini khalilih." Al-mar'u ala dini khalilih. Ketahuilah, seseorang itu akan terbentuk, terbawa, terkontaminasi daripada akhlak, budi pekerti, agama, tindak tanduk, tutur kata, pakaian, kehidupan sahabatnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di dalam hal ini. Kemudian beliau menerangkan, fandur. Apa katanya Nabi? Fandur, selektif, hati-hati, waspada. Al-mar'u ala dini khalilih. Fandur al-mar'u ala dini khalilih. Falyanzur ahadukum mayyukhalil. Falyanzur ahadukum mayyukhalil. Sehingga setiap daripada kamu sekalian untuk bisa melihat dengan seksama, selektif, hati-hati dengan siapa Anda itu berkawan dan bersahabat. Ini termasuk daripada makna secara global daripada wasiat tadi orang soleh terhadap anaknya. Di antaranya dari beberapa wasiat yang disampaikan oleh orang soleh ini kepada anaknya, wahai anakku, ketika yaitu dihadapkan kepada kamu untuk memilih kawan, teman, carilah orang yang sohbatir rijali hajatun. Karena di dalam berkawan, berteman adalah sebuah kebutuhan. Tidak ada yang namanya manusia tidak butuh bersahabat dan berteman. Karena kode etik manusia itu adalah manusia sosial. Hidup bersama dengan yang lain. Tidak mungkin sendirian. Tidak mungkin. Sebuah kebutuhan. Sehingga fashab man ida khadamtahu sanak. Carilah kawan ketika kamu itu membantu dia, menolong dia, dia itu menjaga kamu, melindungi kamu. Wa in sahibtahu zanak. Ketika kamu berkawan dengan dia, bersahabat dengan dia, dia itu bisa menjadi menghiasin kamu dengan akhlak-akhlak yang mulia. Wa in qa'adta bika ma'unatan manak. Ketika kamu itu duduk di tempat di mana yaitu tempat itu butuh bantuan, dia itu membantu kamu, kurang lebih maknanya seperti itu. Ishab man madatta yadaka bi khair maddaha. Ketika kamu itu mengulurkan tangan kepadanya yaitu bantuan, dia juga menerimanya, dia menerimanya. Wa in ra'a minka hasanatan addaha. Dan kalau ada hal-hal yang positif, yang baik darimu, dia memujinya, dia mencatatnya, enggak dilupakan kebaikanmu. Wa in ra'a sayi'atan saddaha. Dan kalau terjadi atau kamu jatuh kepada kesalahan, diingatkan, diluruskan.
Ishab man idza sa'altahu a'tak. Carilah kawan, kalau kamu butuh sesuatu, minta kepadanya, dia membantumu, menolongmu, memberi kamu. Wa in sakatta ibtadak. Ketika kamu diam, tapi kamu itu butuh sebenarnya, subhanallah, dan kamu tahu, dan dia tahu bahwasanya kamu butuh, dia langsung mengulurkan tangan buatmu. Dia membantumu. Wa idza nazalta bika nazilah wasak. Ketika terjadi sesuatu yang namanya cobaan ujian bagimu, subhanallah, dia melindungi kamu, dia membantu kamu, dia menolong kamu, meringankan bebanmu. Ishab man idza qulta saddaqa qaulak. Carilah kawan, ketika kamu berbicara, menyampaikan sesuatu, dia membenarkan apa yang kamu katakan. Subhanallah. Wa in hawaltuma amran ammarak. Ketika dia itu diberikan amanat, diberikan amanat, subhanallah, dia menjalankan benar-benar amanat tersebut. Wa in tanaza'tuma syai'an atharak. Subhanallah. Ketika terjadi perselisihan antara kamu dengan orang lain, dia itu mendahulukan kamu. Mendahulukan kamu. Sama seperti tadi, ketika seseorang itu menitipkan sesuatu atau mengamanatkan sesuatu kepada dua orang, dia itu mengutamakanmu daripada yang lain. Ini wasiat orang soleh kepada anaknya di dalam memilih kawan dan teman. Ada sebuah syair bahasa Arab mengatakan, berkaitan dengan berbuat baik terhadap yang namanya teman, dan dia itu tepat di dalam memilih teman sekaligus berbuat baik. Yang artinya, ketika kamu berbuat baik kepada orang karim, idza akramta kariman tamallaktah. Ketika kamu itu berbuat baik kepada orang karim, yaitu orang yang baik, orang yang punya akhlak yang bagus, yang mulia, yang tahu balas budi atas kebaikan yang dia terima, dan mengenal dengan yang namanya persaudaraan tadi, tamallaktah, seakan-akan kamu itu memiliki dia. Subhanallah. Tapi idza akramtal la'ima tamarrada. Tapi sebaliknya, kalau Anda salah di dalam berbuat baik terhadap orang laim, yaitu bukan orang karim, orang yang tidak punya akhlak, tidak punya budi pekerti yang baik, tidak balas budi, tidak tahu jasanya orang, dan juga tidak seperti yang tadi, yaitu bisa membuat kebaikan dengan apa yang dia terima kebaikannya. Tamarrada, dia itu akan, tamarrad itu akan sifatnya, at-tamarrud itu bahasa aslinya adalah bisa bermakna takabbur, akan sombong. Dia akan melupakan kebaikanmu. Dia akan berontak kepadamu. Maknanya seperti itu. Beda dengan orang karim tadi. Sama ketika kita berbuat baik dengan orang yang tepat orangnya, subhanallah, seakan-akan dia itu milik kita. Seakan-akan dia itu milik kita. Seseorang yang sudah menjalin persaudaraan dengan seseorang, bukti dia itu benar-benar persaudaraannya itu di jalan Allah, karena Allah, dia harus memenuhi hak-hak di dalamnya. Di antaranya yang pertama, ketika saudaranya tadi itu butuh bantuan yang namanya materi, harus dibantu. Baik, baru yang pertama. Nanti yang selanjutnya kita akan teruskan nanti setelah sholat. Atau setelah adzan. Kita biasanya setelah adzan. Lupa. Setelah adzan nanti kita lanjutkan sampai menjelang iqamah atau lewat iqamah dikit.
lewat iqamat dikit. Wallahu a'lam. Silakan. Baik, kita lanjutkan. Hak yang pertama di dalam persaudaraan ini, pastinya hak-hak ini tidak mudah, berat. Karena tadi pahalanya sangat besar. Yang pertama al-muwasabil mal, yaitu dengan menolong, membantu yang namanya yaitu materi. Bagaimana bentuk bantuannya di sini? Fayuwasi kullun minhuma akhahu bimalihi dahtaja ilaihi bihaitsu yakunu dinaruhuma wa dirhamuhuma. Di dalam yang namanya membantu di dalam materi, keduanya itu sepakat. Hartanya si A miliknya si B, hartanya si B miliknya si A. Siap? Ini dia persaudaraan yang hakiki. Suatu ketika diriwayatkan daripada sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an. Id atahu rajulun faqal. Abu Hurairah An Abi Hurairah radhiyallahu an, id atahu rajulun faqal, ada salah seorang datang menemui Abu Hurairah radhiyallahu an. Salah seorang datang menemui Abu Hurairah. Kemudian dia berkata, "Inni uridu an uakhika fillah." Saya ingin mempersaudarakanmu di jalan Allah, karena Allah. Kemudian Abu Hurairah mengatakan, "Atadri ma haqqul ikha?" Tahukah kamu bagaimana hak di dalam persaudaraan? Qala arifni. Kasih tahu kami. Kasih tahu aku, katanya orang tadi. Qal la takunu ahaqqu bidinarika wa dirhamika minni. Kita sama-sama punya hak daripada setiap harta yang kita miliki. Masya Allah. Kemudian orang tadi mengatakan, qal lam ablugh hadhil manzilah. Kayaknya kalau yang ini anak belum nyampe. Kalau masalah fulus, aneh belum nyampe. Katanya Abu Hurairah, udah kalau begitu pergi dulu. Latihan dulu, latihan dulu. Subhanallah. Yang kedua, ayyakuna kullun minhuma aunan li sahibi yaqdi hajata wa yuqaddimuha ala nafsihi yatafaqqadu ahwala kama yatafaqqadu ahwala nafsi. Keduanya bagaimana dia itu saling membantu, saling peduli, saling perhatian, memonitor apa yang terjadi dari keduanya. Mungkin yang satunya butuh bantuan, atau begitu juga yang satunya kepada dirinya mungkin butuh bantuan, dan seterusnya. Bagaimana dia itu memperhatikan, peduli terhadap saudaranya sebagaimana dia peduli terhadap dirinya. Wa yu'thiruhu ala nafsi wa ala ahli wa auladih. Bahkan ketika orang tadi itu yang sudah terbentuk persaudaraan itu, dia itu mengutamakan saudaranya daripada istri dan anak-anaknya. Allah. Surga pahalanya. Pastinya perlu perjuangan dan pengorbanan. Perlu perjuangan dan pengorbanan. Yas'alu anhu ba'da kulli thalath fa in kana maridan 'adah. Setiap 3 hari ditanya gimana kabarnya, gimana keadaannya, ada yang kurang. Kalau sakit didatangi. Wa in kana masyghulan a'anah. Kalau saudaranya tadi itu sibuk, banyak kerjaan, dibantuin. Wa in kana nasiyan dzakarah. Kalau saudaranya tadi itu ada yang lupa, diingatkan. Yurahibu bihi idza dana wa yuwassi'u lahu idza jalas wa yusqi ilaihi idza hadas. Subhanallah. Dilapangkan dadanya, disambut kalau datang. Kemudian kalau datang ke tempatnya diberikan tempat khusus, dan kalau berbicara didengarkan. Subhanallah. Ini salah satu daripada sekian banyak, yaitu hak-hak persaudaraan.
yang perlu diwujudkan agar terbentuk persaudaraan yang hakiki, yang nantinya akan membuahkan yaitu cinta ilahi yang akan mengantarkan keduanya ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah nanti kita akan lanjutkan di dalam poin yang akan datang, yaitu yang ketiga daripada hak-hak persaudaraan atau hak di dalam persaudaraan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa memberikan menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa kita amalkan, walaupun sedikit demi sedikit kita upayakan semampu kita kembali kepada yaitu kemampuan kita masing-masing. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari diri kami. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memaafkan kami. Dan akhirnya kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam ala Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puldapi TV, TV-nya umat Islam.